Halo semua, kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai cara mudah memahami PPN. Seperti yang kita tahu, pajak adalah kontribusi wajib bagi masyarakat Indonesia, salah satunya dengan cara membayar PPN. Apa sih PPN itu? Yuk simak materinya, nonton video ini hingga akhir. Baik, pertama-tama mari kita pahami bersama-sama apa itu PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Nah, ada yang namanya PPNBM. Apa itu PPNBM? PPNBM merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah ketika terjadi pembelian Nilai terhutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak. Titik pajak keluaran. PPN disebut sebagai pajak objektif karena dalam pungutan PPN menekankan pada objek yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang lalu dipungut pajaknya oleh penjual. Ini sudah sedikit mulai memahami mengenai pajak masukan dan pajak keluaran. Tetapi, kita juga harus mengetahui faktur pajak dan saat pembuatan faktur pajak tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, simak materi selanjutnya. Baik, mari kita bahas materi selanjutnya yaitu mengenai faktur pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah memberi barang atau jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya.
Lalu selanjutnya, ada jenis-jenis faktur pajak yang perlu diketahui. Yang pertama adalah faktur pajak keluaran, yaitu faktur pajak yang dibuat oleh PKP pada saat melakukan penjualan barang atau JKP yang tergolong dalam barang mewah. Yang kedua, ada faktur pajak masukan, yaitu faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya. Lalu yang ketiga, ada faktur pajak pengganti, yaitu penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan dalam pengisian NPWP, sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, ada faktur pajak gabungan, yaitu faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. Yang kelima, ada faktur pajak digunggung, yaitu faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan. Penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran. Yang keenam, ada faktur pajak cacat, yaitu faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan atau tidak ditandatangani, termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti. Lalu yang terakhir, ada faktur pajak batal, yaitu faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika adanya kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak. Materi selanjutnya ada fungsi faktur pajak. Faktur pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak, maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan, hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam faktur pajak dapat dibetulkan. Jadi, jika PKP melakukan suatu kesalahan dalam proses pengisian, maka PKP dapat melakukan pembetulan. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP, yakni pada saat auditor memeriksa pajak PKP. Baik, sampai di sini, simak materi selanjutnya. Nah, sebelumnya pasti kalian sudah tahu bukan penjelasan tentang apa itu faktur pajak, jenis faktur pajak, dan juga fungsi dari faktur pajak. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kapan saat pembuatan faktur pajak tersebut. Dan sebagai pengusaha kena pajak, pastinya pembuatan faktur pajak itu adalah suatu hal yang penting. Apabila PKP yang melakukan kesalahan dalam pembuatan faktur pajak, tentu akan ada risiko yang ditimbulkan. Misalnya seperti terjadi kesalahan penulisan alamat pada faktur pajak yang menyebabkan faktur pajak tersebut dianggap tidak lengkap, sehingga akan dikenakan sanksi sebesar 1% dari nilai DPP. Kemudian, pemerintah juga sudah mengatur kembali ketentuan mengenai faktur pajak melalui Peraturan Direktur Jenderal pada nomor per 03 VJ 2022. Peraturan ini juga menegaskan mengenai ketentuan dasar dalam pembuatan faktur pajak. Kemudian, terdapat beberapa pertanyaan dari Peraturan Direktur Jenderal mengenai faktur pajak, seperti keterangan dalam faktur pajak dan juga bentuk dalam faktur pajak. Nah, pertanyaan itu seperti, apakah PKP wajib membuat faktur pajak? Di sini dijelaskan pada pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak wajib memungut pajak pertambahan nilai terhutang dan membuat faktur pajak sebagai bukti atas pungutan PPN tersebut. Selanjutnya, mengenai pertanyaan tentang transaksi apa saja yang memerlukan faktur pajak. Kemudian dijelaskan pada pasal 3 ayat 2 membuat faktur pajak untuk setiap transaksi, yaitu penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor BKP berwujud dan ekspor BKP tidak berwujud, serta ekspor JKP, yang sebagaimana semua transaksi tersebut diatur dalam Undang-Undang PPN. Lalu, pertanyaan tentang pada saat kapan faktur pajak itu dibuat? Pada pasal 3 ayat 2 itu menjelaskan lebih lanjut dan lebih detail lagi waktu pada saat pembuatan faktur pajak.
Yang pertama, ada faktur pajak harus dibuat pada saat melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, faktur pajak harus dibuat pada pembayaran ini terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP. Yang ketiga, faktur pajak harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran termin, yang mana penerimaan pembayaran ini dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan. Yang keempat, faktur pajak harus dibuat pada saat melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Yang kelima, faktur pajak harus dibuat pada saat lain yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan PPN. Mestinya di sini sudah paham kan bagaimana sistem saat pembuatan faktur pajak dan juga peraturan yang sudah diterapkan pada pembuatan faktur pajak tersebut. Selanjutnya, kalian akan membahas materi mengenai bagaimana mekanisme dari kredit pajak. Oke, kalian simak dan pahami materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi mekanisme pengkreditan pajak. Sebelumnya, kalian sudah paham bukan apa itu faktur pajak? Pada dasarnya, pengkreditan pajak pertambahan nilai atau PPN mempunyai konsep yang sangat sederhana. Ada dua konsep pengkreditan pajak pertambahan nilai. Yang pertama yaitu, bila pajak keluar lebih besar daripada pajak masuk, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dibayarkan. Konsep yang kedua yaitu, bila pajak keluar lebih kecil daripada pajak masuk, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar dari pajak pertambahan nilai yang dapat dikompensasikan kepada masa pajak berikutnya atau dapat dikenakan restitusi. Aturan mengenai mekanisme kreditan pajak masuk secara khusus diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Aturan-aturan pada Pasal 9 dapat dilihat pada tampilan berikut ini. Pasal 9 nomor 42 tahun 2009 mengatur lebih jauh tentang mekanisme pengkreditan pajak masuk. Dalam pasal tersebut mengatur di mana pajak yang masuk dikreditkan dengan pajak yang keluar untuk masa pajak yang sama. Selain menerapkan mekanisme pengkreditan pajak yang tepat, penting juga bagi kita untuk menyetorkan SPT masa pajak pertambahan nilai dengan kurun waktunya yang telah ditentukan atau paling lama pada akhir bulan berikutnya pada saat masa pajak berakhir. Perlu kita perhatikan juga bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan harus memenuhi persyaratan formal maupun material. Karena tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Contohnya, faktur pajak yang tidak lengkap. Baik, sekarang kalian sudah paham bukan bagaimana mekanisme kredit pajak? Selanjutnya, kita akan membahas materi pajak masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Simak materi selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dan yang dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran disebut dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Artinya, bahwa pajak masukan yang dapat dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP tidak dapat menjadi pengurang pajak keluaran. Tercantum dalam Pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN 42 tahun 2009 terkait jenis faktur pajak yang dibuat dari PPN atau pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan antara lain. Yang pertama, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Kedua, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Tiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau yang disewakan. Empat, pemanfaatan